bikin ngakak. Suruh SBY minta maaf ke Anas. Haris pertama kena geprek buzzer Partai Demokrat. Di zaman sekarang muncul fenomena baru, yakni orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana kemudian dipenjarakan. Pasca bebas disambut bak pahlawan oleh warga plus 62. Sebagai contoh, Saipul Jamil atau Bang Ipul jelas-jelas melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan menyuap panitera pengadilan hingga masuk penjara bertahun-tahun. Ketika bebas dia disambut oleh pendukungnya, bak pemimpin agung Iran, Ayatollah Khomeini, yang disambut dengan penuh harapan oleh rakyat Iran pada 1979 silam. Tidak hanya itu, Bang Ipul juga diundang tampil di acara kopi viral di Trans TV tidak lama setelah bebas dari penjara. Begitupun dengan Rizik yang melarikan diri ke Arab Saudi pasca tersandung kasus chat asusila. Saat pulang ke tanah air, ratusan laskar FPI menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta. Asli ngakak. Orang yang gak bertanggung jawab sama sekali terhadap Firza Hussein malah diperlakukan istimewa. Seharusnya Firza yang dibela oleh laskar FPI karena dia menjadi korban PHP Rizik. Ini malah terbalik, pelaku PHP yang diistimewakan. Ini juga yang menunjukkan kalau kadrun itu mikirnya terbalik. Teranyar, pelanggar hukum yang diperlakukan istimewa adalah Anas Urbaningrum. Si Anas ini sebelumnya merupakan politisi yang cukup cemerlang. Kiprah politiknya dimulai sejak mahasiswa, yang mana kala itu ia terpilih sebagai Ketua Umum PPHMI. Terpilih menjadi orang nomor 1 di organisasi mahasiswa terbesar itu membuatnya dipercaya menjadi tim revisi UU politik pada 1998 silam, yang mana UU ini merupakan salah satu tuntutan dari reformasi. Kemudian, pada 1999, Anas ditunjuk menjadi tim sel parpol yang bertugas memverifikasi kelayakan parpol peserta pemilu. Selanjutnya, ia terpilih menjadi anggota KPU periode 2001-2005 yang menyelenggarakan pemilu 2004. Pada 2005, Anas bergabung bersama Partai Demokrat dan dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah. Karirnya semakin moncer pasca ia terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2009 silam, yang mana kala itu Anas meraih suara terbanyak. Anas pun ditunjuk menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Pada 2010, ia akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Hebat, dalam kurun waktu 5 tahun saja ia bergabung di partai berlambang bintang Mercy itu berhasil menduduki puncak pimpinan. Padahal lawannya memperebutkan kursi Demokrat satu waktu itu bukan kaleng-kaleng lu, bukan Andi Arief atau si gagap Cipta Pancalaksana, melainkan si anak emas SBY, Andi Malarangeng, dan mantan sekjen Partai Demokrat periode 2005-2010 yang juga menjabat sebagai Ketua DPR, Marzuki Ali. Dan karena merasa didukung oleh SBY, Andi pun kala itu optimis menang satu putaran. Ternyata pengaruh SBY tidak mampu melenturkan aura Anies, sehingga ia dipilih oleh mayoritas peserta Kongres Partai Demokrat sebagai Ketua Umum pada 2010 silam. Karena pencapaiannya itu pula, Anas dijagokan jadi Capres 2014, menggantikan SBY yang sudah 2 periode menjabat. Bahkan menurut hasil survei Insis, ia menjadi capres muda yang paling populer kala itu, mengalahkan Priyo Budi Santoso dan Hidayat Nur Wahid. Tapi semua pencapaian tersebut jadi sirna semua. Pada 2013, Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran terlibat korupsi Wisma Atlet Hambalang, hingga ia divonis 8 tahun penjara dan didenda 300 juta rupiah pasca permohonan peninjauan kembali dirinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, pada April 2023 silam, ia menghirup udara bebas. Pasca keluar dari gerbang lapas Sukamiskin, Anas pun disambut hangat oleh simpatisannya dari HMI. HMI memang cerdas, bukannya mengkritisi perilaku korupsi malah membangga-banggakan koruptor. Di antaranya kader HMI yang turut bergembira atas bebasnya Anas tersebut adalah Ketua KNPI versi lain, Haris pertama. Pasca ex-Ketua Umum Demokrat itu bebas, ia dengan lantang mengatakan KNPI siap berjuang bersama Anas. Padahal organisasi anggota KNPI itu ada banyak loh. Tidak hanya HMI doang, tapi ada juga GMKI, PMKRI, GMNI,
PMII, dan lain-lain. Tidak mungkin semuanya pro terhadap Anas. Di samping itu, yang jadi ketua KNPI kan tidak hanya Haris seorang, tapi ada juga yang lain, yakni M. Riono Panjaitan. Sudah bisa dipastikan si Riono ini tidak akan ikut-ikutan mendukung Anas, lantaran ia berseberangan dengan Haris. Jadi pernyataan Haris, KNPI siap berjuang bersama Anas, itu hanya klaim sepihak dirinya saja, tidak benar-benar mewakili suara KNPI secara keseluruhan. Kemudian, baru-baru ini Haris kembali menyampaikan sanjungannya lagi kepada Anas melalui akun tweetnya @KNPIHaris. Ia mengatakan kalau Anies mau menang di Pilpres 2024, sebaiknya SBY menemui Anas Urbaningrum dan meminta maaf kepadanya. Benar-benar pelecehan terhadap Presiden RI ke-6 itu, yang juga ayahanda Ketua Umum Demokrat saat ini AHY. Tidak menunggu waktu lama, Haris pun langsung kena geprek buzzer Partai Demokrat. Ngaco, mana ada presiden minta maaf sama koruptor, tutur pemilik akun tweet @acengkat16 dengan nada ngaco juga, karena SBY itu mantan presiden, bukan presiden. Kemudian, goblok, Pak SBY disuruh minta maaf sama tukang korupsi. Kenapa sekarang Anas nggak gantung diri di Monas? Takut mati ya? Ujar pemilik akun tweet @syukurgia12 dengan nada menggebu-gebu. Memang kala itu Anas pernah menantang gantung dirinya di Monas jika dia terbukti korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang, dan ia beneran terbukti melakukan korupsi itu, tapi hingga kini belum digantung juga. Super ngaco Om Haris. Jaka sambung naik ojek, nggak nyambung cek. Kasus Anas sudah berkali-kali ke persidangan di beberapa tingkat dan terbukti kalah. Lanjut pemilik akun tweet @daniahyar. Semakin sering Haris memuja-muji Anas, semakin kencanglah dia digeprek oleh buzzer Partai Demokrat. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shua.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?